Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan firman Allah tentang topik jangan menutup pintu bagian kedua ya. Nah, ada orang yang menyetel WhatsApp-nya agar orang tidak tahu apakah ia sudah membaca atau belum kiriman chat dari siapapun juga, bro. Ya, maksudnya dalam tampilan chatnya itu tidak ada warna centang biru gitu loh. Kalau orang kita mengirim chat kepada orang, kalau orang itu sudah membaca kan kita tahu bahwa itu centang biru artinya sudah dibaca gitu loh. Nah, ini orang ini nyetel di style di WhatsApp itu bahwa tampilannya waktu kita ngirim WhatsApp entah dia sudah membaca atau belum, kita tidak tahu karena tidak ada centang biru warnanya. Walaupun dia sudah membaca, centangnya tetap kelabu gitu, paham ya? Nah, jadi orang nyetel kayak gini nih, saya prediksi itu ada beberapa kemungkinan lah ya. Ya, pertama misalkan orang kenapa kok dia nyetel di WhatsApp tuh seperti itu ya. Artinya kok supaya orang tidak tahu kalau dia itu sudah membaca, kan begitu kan maksudnya kan. Nah, yang pertama itu tujuannya tuh, yang pertama tuh seperti ini menurut prediksi saya ya. Orang itu pertama itu takut pada orang lain. Kenapa kok takut? Ya, kalau ketahuan kalau dia sudah membaca tidak membalas kan artinya orang itu yang kirim chat kan pasti kan memburu terus ya. Nah, itu maksudnya orang itu takut pada orang lain itu kalau dia ditagih, mungkin ditagih utang atau ditagih janji kayak gitu ya, mungkin disuruh apa sama orang lain. Nah, itu untuk menghindari itu makanya dia setel seperti itu. Itu pertama, motif pertama kenapa dia nyetel WA-nya itu seperti itu, WhatsApp-nya. Yang kedua, kemungkinan orang itu menutup diri dari orang lain ya, siapapun juga pokoknya supaya orang tidak tahu kalau dirinya itu sudah baca atau belum, maksudnya begitu. Nah, itu artinya dia tutup diri bagi semua orang. Nah, fatalnya kalau ada chat yang penting ya, maka orang itu tidak tahu ya, artinya kita yang ngirim juga tidak tahu ini sudah baca apa belum, ini padahal penting misalkan, kan kita bingung, tidak tahu kan. Nah, itu tujuannya itu dia menutup diri ya, memang menutup diri, makanya dia style seperti itu supaya orang tidak tahu dia sudah baca apa belum. Yang ketiga, mungkin maksudnya memang agar orang lain tuh ya sudah pokoknya saya tidak tahu tidak mau diketahui orang saya sudah baca kiriman siapapun juga atau belum baca, dia tidak mau diketahui siapapun juga. Nah, itu maksudnya kira-kira seperti itu ya, tahu ya. Nah, lalu Romeo dia berkata, oh gitu ya, wah ya memang ya Pak, kalau ada yang penting kita kan nggak tahu ya jawabannya apa ya Pak, kan kita soalnya nggak tahu dia sudah baca apa belum ya, karena nggak ada centang biru itu ya Pak ya. Saya jawab, ya itulah negatifnya bro kalau orang WhatsApp-nya di style seperti itu. Dan memang dia mungkin aman ya dari orang-orang yang mengejar dia, yang nagih dia dan sebagainya ya kan. Tapi yang ngirim chat ini kan bisa jengkel bro, kok udah dibalas-balas misalkan, padahal sudah dibaca, kita kan tidak tahu juga sudah baca apa belum ya, padahal dia sudah baca misalkan, kita pun kan tidak tahu gitu loh. Nah, itu loh bro negatifnya kalau di style kayak gitu. Lalu Romeo ini berkata, wah iya ya, wah aneh-aneh aja ya Pak ya. Saya jawab, ada juga tuh fitur WhatsApp yakni memblokir orang tertentu, tapi yang diblokir tuh tidak tahu kalau dia diblokir gitu sama orang itu bro, gitu loh, ngerti ya? Ya semuanya itu tujuannya itu adalah untuk menutup pintu bro, sebetulnya itu intinya tujuannya itu di style macam-macam kayak gitu tuh. Kan normalnya kalau orang kirim WhatsApp misalkan bro kirim WhatsApp kepada saya ya kan, lalu saya baca kan warnanya berubah jadi biru, nah itu kan artinya normalnya kan seperti itu kan. Nah, tapi orang yang aneh-aneh ini nyetel seperti itu ya, itu tadi tujuannya yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu. Nah, fatalnya Tuhan Yesus atau firman Allah pun ikut ditutup pintunya melalui setelan kayak gitu. Dengan cara apa? Ya itu tadi disetel kayak gitu itu. Nah, orang yang ngirim kan tidak tahu apakah dia baca apa tidak, kan tidak tahu kan, centangnya sama saja gitu loh. Ya memang semua itu hak asasi sih ya. Kalau kita kembali
itu ya saya hak asasi saya toh. Wah ya memang itu hak asasi, siapa yang bilang itu bukan hak asasi, ya itu hak asasi. Namun kita tuh harusnya bisa memilih mana yang lebih baik, walaupun hak asasi tidak ada paksaan atau larangan ya, tapi itu kan kita sebagai anak-anak Tuhan kan bisa memilih yang baik toh bro. Masa kita ikut-ikutan orang dunia pilih yang jahat atau jelek, kan tidak mungkin. Nah coba renungkan ya, kenapa kita memakai HP? Coba renungkan pertanyaan saya ya. Jawabnya adalah karena agar kita itu dapat mudah berkomunikasi, kan gitu. Itu kan tujuan utamanya kita punya HP bro, ya gak? Ya zaman 25 tahun lalu sebelum ada HP itu bagaimana? Sulit ya, cuma ada telepon itu aja, lewat telepon yang normal itu pakai kabel itu pun tidak semua orang punya telepon kan, mahal ya kan. Nah itu kalau pakai seperti itu kan juga terbatas ya. Mungkin di samping jarang yang punya ya ada wartel, oke, tapi wartel pun juga harus bayar ya sekian, atau tidak dekat dengan rumah kita dan sebagainya, itu halangan ya kan. Nah jadi itu kita harus renungkan itu. Sekarang Tuhan berikan fasilitas yang hebat, yaitu apa? Ada HP. Jadi semua orang itu hampir semua hidung itu punya HP sekarang ini. Nah itu kan artinya kan kita ini dipermudah oleh Tuhan lewat penemuan-penemuan kayak gitu loh. Nah itu kan fungsi HP itu utamanya itu sebetulnya adalah untuk mempermudah kita berkomunikasi ya. Nah di dalam HP itu kita tahu ya ada banyak aplikasi kan ya, seperti WhatsApp itu kan aplikasi gitu, apalagi Facebook ya kan, YouTube, TikTok dan sebagainya ya dah. Nah istimewa kalau saat ini kan banyak orang memakai itu WhatsApp. Kenapa ya? Karena murah ya, bisa dengan cepat mengirim apapun ya, gambar, tulisan, video dan seterusnya. Itu kan seperti itu ceritanya. Nah, itu kan WhatsApp itu kan murah dan mempermudah ya, kita menghubungi seluruh dunia itu tinggal pakai WhatsApp. Coba kalau dulu sebelum ada HP, sebelum ada WhatsApp, mahal kita pakai interlokal telepon yang internet itu zaman dulu. Waduh, berapa ribu kita keluarkan untuk telepon dengan orang luar negeri. Nah sekarang adanya WhatsApp itu kan murah. Nah itu semua itu tentu tujuannya kan sama saja, yaitu agar kita mudah berkomunikasi dimanapun dengan siapapun juga gitu loh bro. Nah artinya jadi kalau ada orang yang nyetel WhatsApp-nya dengan tidak diketahui orang lain apakah ia sudah membaca atau belum chattingan kita, ya itu artinya ia sedang mempersulit dirinya sendiri gitu loh bro, dalam hal dalam berkomunikasi kan. Nah ini kan maksudnya maaf ya, aneh dikasih yang mudah malah dibuat sulit sendiri. Ya ini kan namanya aneh bro ya. Ya ini terserah, kalau ini dianggap sebagai kritik ya silahkan, kalau dianggap sebagai nasihat ya puji Tuhan, itu terserah yang mendengar. Ini kan saya kan tidak berbicara atas pribadi, tapi dalam nama Tuhan Yesus memberi nasihat kepada semua orang ya, khususnya yang nyetel WhatsApp-nya seperti itu loh. Itu saya kasih masukan ini. Yang penting ini perhatikan, jangan sakarpu atau suka saya HP saya sendiri, ya itu lain perkara. Kalau sudah bicara seperti itu ya, itu kan hak asasi misalnya. Ya sudah, saya sebagai hamba Allah ya saya tidak mau maksa. Emang saya dikasih upah berapa maksa-maksa orang gitu kan. Nah ini kan masukan ya, ini kan memberikan supaya untuk kebaikan sendiri ya. Jadi kalau sudah dikasih sarana Tuhan HP, WhatsApp, itu kan artinya kan supaya lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun juga. Tapi kalau sudah dikasih mudah dipersulit sendiri ya saya tidak bisa ngomong ya. Artinya kalau bagi saya mending tidak usah pakai HP saja sudah ya. Kalau mau pakai HP ya sudah, tidak usah pakai WhatsApp aja. Jadi saya tidak pakai WhatsApp gitu aja sudah. Nah, jadi artinya apa ya? Artinya orang lain tidak menghubungi dia kan lewat WhatsApp. Kalau mau menghubungi ya mungkin lewat SMS atau lewat telepon atau cara yang lain lah. Nah itu seperti itu.
Paham ya bro ya? Lalu Romeo berkata, oh iya ya, ya karena kita nggak tahu apakah chat kita kan sudah dibaca apa belum, maksudnya gitu ya Pak. Itu ya Pak yang bikin bingung ya Pak. Saya jawab, iya bro, itu kan juga membuat kita selain bingung juga penasaran bro, apalagi bila ada hal yang penting itu kan. Waduh, jengkel rasanya bro kita. Wah, nah coba kalau dibalik bagaimana ya, kira-kira kalau dibalik nih ya, kira-kira kalau dia yang penting chat saya setel kayak gitu chatnya, dia nggak tahu apakah saya sudah baca apa belum. Kira-kira chat yang dia kirim itu kan penting, nah dia kan nunggu saya, dia kan nunggu jawaban saya. Nah sekarang saya tanya jujur ya, karena orang dusta itu kan masuk neraka. Ayatnya ada loh ya, di Wahyu 21 ayat 8 ya, nanti baca sendiri ya. Coba bagaimana kalau dibalik begitu perasaannya, saya dia WhatsApp saya melalui kirim chat saya melalui WhatsApp penting sekali, tapi dia kan tidak tahu wong saya setel itu warnanya kelabu terus, jadi dia nggak tahu apakah saya sudah baca apakah belum, padahal dia ingin jawaban saya yang penting itu. Kira-kira ya bagaimana perasaannya ya? Ya pasti jengkel, jujur ya, sekali lagi orang dusta masuk neraka loh ya. Lalu Romeo berkata, wah iya ya, mesti jengkel lah Pak ya, jujur ya Pak ya, betul ya, karena penting ya, kalau kecuali nggak penting gitu ya sudah no problem, ini kan penting ya Pak ya. Nah itu bro, apalagi sekarang ada fitur WhatsApp yang baru lagi loh ini ya, yang saya baca ya, ini orang itu bisa nyetel bahwa chat yang dikirim ke orang ke dia, maksudnya dari orang siapapun juga, itu sepertinya sudah dia baca, mungkin warnanya biru gitu ya kan, berarti kalau centang biru sudah dibaca, tapi ternyata belum. Nah ini kan lebih kacau lagi Bu ya. Coba Romeo berkata, wah jadi cuma tipuan aja ya Pak warna centang biru itu ya. Saya jawab, iya bro. Nah itu, wah ini memang pihak WhatsApp ini aneh-aneh aja ya buat fitur ya. Dia tuh yang pihak WhatsApp tuh memang nggak sadar aja dia menyuguhkan fitur seperti itu. Mungkin ya tujuannya agar orang lain merasa nyaman gitulah, dikira sudah dibaca kan warnanya biru kan, padahal belum atau tidak malahan gitu kan. Nah ini karena, namun ya artinya justru fitur kayak gitu itu malah membuat orang jadi penipu bro, nggak sadar ya kan. Karena apa ya, karena kan menandakan sudah dibaca padahal belum. Ya kan, nah, ini kan namanya penipuan ya, secara nggak sadar kan dia menipu orang. Menurut centangnya biru sudah dibaca kok bisa bertengkar, itu malah kayak gitu tuh ya kan. Itu penipuan bro. WhatsApp ini ya adalah itu namanya orang dunia ya, kita ndak bisa ngomong banyak bro ya. Lalu Romeo berkata, oh iya ya, wah aneh-aneh aja ya Pak. Saya jawab, iya ya bro. Jadi intinya harus ingat ya, apa sih tujuan orang itu punya HP itu apa, itu dulu renungkan ya. Kalau sudah tahu tujuannya punya HP itu apa, baru pakai HP. Kalau enggak sudah usah pakai HP lah. Gitu aja intinya ya. Ya saya memang juga terpaksa memblokir orang juga ya. Namun saya memblokir orang itu ada alasan yang sesuai kata firman Allah bro, bukan sesuka saya, bukan ya. Karena kalau saya sesuka saya kan berarti saya juga artinya membenci orang, membunuh orang. Saya nggak mau ya. Lalu Romeo berkata, oh ya alasannya apa Pak kalau Bapak memblokir orang itu? Ya alasan yang pertama ya, saya memblokir orang yang pertama bila orang itu sudah kena ajaran sesat, lalu saya nasihati beberapa kali sesuai firman Allah ya, tapi ia tidak mau terima atau malah melawan dan terus mengajarkan ajaran itu kepada saya lewat kirim postingan lewat WhatsApp dan sebagainya. Setiap kali saya nasihati melawan dan seterusnya. Nah sesuai firman Allah ya, orang kayak gitu harus kita jauhi bro ya. Salah satunya kalau dia itu memang agresif terus mengirim postingan-postingan ajarannya kayak gitu, ya sudah, itu sudah termasuk bidat namanya
ya. Nah ini firmannya ada bro, soalnya ya di Titus 3 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Allah. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Nah, perhatikan itu bro, itu firman Allah, bukan saya sesuka saya memblokir orang, bukan saya memblokir orang terpaksa, maksudnya itu karena ada dasarnya firman Allah, yaitu ini orang yang sudah jadi orang bidat ini, ya sudah, karena firman Allah suruh jauhi, ya saya jauhi. Kalau sudah agresif tetap dijauhi, tetap agresif, ya sudah, terpaksa sekali diblokir, kan begitu ya. Bukan benci loh ya, sekali lagi saya memblokir dia, saya bukan membenci dia, saya tetap akan tegur sapa, dalam artian misalnya ketemu di grup, saya tetap akan sapa dia ya, walaupun dia mungkin tidak menyapa saya ya, karena dia tahu saya mungkin memblokir dia, mungkin seperti itu kan. Nah, saya tidak urusan, saya tetap tidak terpengaruh dengan apa tingkah lakunya orang itu gitu loh ya, walaupun dia seperti itu, saya tetap tidak mau membenci dia. Itu prinsip ya, firman Allah itu kita pegang. Nah, cuma ada firman Allah yang tadi yang disuruh menjauhi itu, ya saya jauhi dengan cara seperti itu, jelas ya. Ya, lalu Romeo ini berkata, oh iya, kalau orang itu sudah dinasihati tapi tidak mau, malah melawan terus dan malah kirim postingan ajaran sesatnya itu yang ia ikuti itu terus ya, maka orang itu kita jauhi ya Pak. Saya jawab, iya bro, itu yang bilangan firman Allah yang sudah kita baca tadi. Jadi untuk menghindari bahaya racun, maksudnya ajaran itu kan racun ya. Kalau kita ikut-ikut membaca lama-lama kita kena racun, ya kena juga loh. Nah firman Allah itu jelas mengajarkan kita untuk menjauhi, karena itu racun, itu sudah jelas racun. Di luar firman Allah itu, ajaran-ajaran yang di luar firman Allah itu racun. Hati-hati, makanya jangan pikir wah cuma ajaran aja, racun itu. Nah itu jadi terpaksa orang yang semacam itu kita jauhi ya. Ya sekali lagi ya, itu tujuan saya adalah untuk menjauhi aja sesuai kata firman Allah di Titus 3 itu ya. Bukan saya membenci loh ya, jangan salah sangka loh ya. Nah, kita tetap doakan ya, tetap anggap teman dan sebagainya lah ya, bukan dijutake bahasa Jawanya, didiamkan ya, hanya dijauhi saja sudah ya, daripada dia terus melawan kita dan malah seperti itu loh. Di perumpamaan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi itu kan. Nah itu kalau dalam bahasa itu dia ibaratnya orang seperti itu tuh babi. Jadi dikasih firman malah nggak menerima, malah balik melawan, kira-kira gitu, paham ya. Lalu Romeo berkata, oh iya, intinya kita jauhilah gitu ya Pak ya, orang semacam itu. Saya jawab, betul bro. Nah lalu yang kedua, saya terpaksa memblokir orang bila ada orang tidak kenal ya, saya tidak kenal siapa dia, tiba-tiba dia tuh ngirimi saya pornografi ya, entah itu gambar, entah itu video, entah tulisan apa dah, pokoknya bau pornografi ya. Kita tahu lah, kita nggak usah buka itu, pokoknya orang tidak kenal kirim kayak gitu ya. Hal-hal yang jelas-jelas itu jahat atau menipu lah, kadang ada toh undian berhadiah atau saudara dapat hadiah dan seterusnya, kan ada banyak kayak gitu. Sudah, biasanya kalau saya dapat seperti itu saya langsung bales kalau itu ada pulsa ya. Kalau tidak ada pulsa ya saya hapus langsung aja. Tapi kalau ada pulsa, misalkan lewat WhatsApp dia kirim itu, saya langsung balas, bertobatlah sebelum telat. Nah itu kalau lebih fatal lagi saya katakan bertobat atau mati. Saya gitu kan terus terang ya, karena dia kurang ajar dulu kan, berani-berani ngirim hamba Allah dengan hal-hal seperti itu kan, berarti kurang ajar sekali orang ini ya. Dia mungkin dapat postingan dari Facebook apa yang saya kirim, mungkin ya firman Allah, dia membaca ini orang ini hamba Allah, dia langsung balas dengan kirim gambar-gambar porno kayak gitu. Nah itu kan saya kan nggak tahu juga, saya langsung kasih seperti itu aja, bertobat atau mati, nggak gitu kan. Terus langsung saya hapus saja orang itu dari WhatsApp saya blokir, sudah selesai. Nah itu
Jelas ya. Nah itu terpaksa bro, orang-orang itu yang saya blokir ya. Jadi Romeo berkata, oh iya sih ya, orang kayak gitu ya memang sudah jelas itu dari iblis pak. Saya jawab, iya bro. Nah jadi yang kayak gitu itulah yang saya terpaksa blokir bro. Sekali lagi ya, saya lakukan pemblokiran kepada orang-orang tertentu itu karena saya mau taat firman Allah, bukan karena saya mau benci atau membunuh orang itu bro. Karena kan musuh kita bukan manusia ya, siapapun lah, sebutkan manusia itu siapapun juga, tapi musuh kita itu adalah si piot yang tidak sekolah dan tidak sopan itu bro. Di mana itu? Ya Efesus 6 ayat 12, nanti baca sendiri ya, Efesus 6 ayat 12 ya. Lalu Romeo berkata, oh iya ya, jadi kita memblokir berdasarkan firman Allah gitu ya pak. Saya jawab, iya bro, yang jelas itu ada dasarnya, jangan memblokir sembarangan tanpa dasar ya, tanpa dasar firman Allah, tidak betul itu ya. Nah jadi yang salah itu intinya, camkan ini ya, bila ada orang memblokir orang yang mengirimi firman Allah, nah ini salah ini. Karena artinya apa? Karena artinya ia menutup pintu hatinya buat Tuhan Yesus. Kan yang dikirim itu firman Allah, bukan gambar porno atau apa yang lain yang tidak sesuai dengan firman gitu loh. Itu kan jelas firman Allah, tapi kok ditutup pintunya, tidak diterima, tidak dibaca dan sebagainya. Itu kan namanya dia sedang menutup diri terhadap Tuhan Yesus ya. Padahal Tuhan Yesus itu kan sudah rela mati bagi dia ya, bukan sebelumnya kan sudah menderita dulu ya, sudah mengalami berbagai penganiayaan, dihina, difitnah, dimaki, diludahi, dipukuli, wah sudah komplit lah, dan terakhir disalibkan demi orang itu atau demi kita manusia. Nah jadi artinya orang itu apa kalau berbuat seperti itu, malah menutup pintu buat Tuhan Yesus itu bagaimana? Sudah dikasih Tuhan Yesus kayak begitu rupa kok malah dia tidak mau terima firman Allah, malah ditutup pintunya lewat seperti itu, WhatsApp yang di style kayak gitu ya. Itu artinya orang tidak tahu terima kasih bro ya, tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri dan sebagainya, komplit terhadap Tuhan Yesus bro. Lalu Romeo berkata, oh gitu ya. Ya saya jawab, andai kata nih ya, andai kata ada orang jahat, rumahnya terbakar, lalu ia menolong orang jahat dari kebakaran itu ya, sehingga orang jahat itu selamat, tapi dirinya yang menolong itu mati terbakar karena berkorban buat orang yang jahat itu. Nah tapi kemudian orang jahat yang ditolong itu tidak berterima kasih, malah apa? Malah menolak, menutup pintu ya, membenci dan sebagainya terhadap orang yang menolong orang dari kebakaran, dirinya dari kebakaran. Nah kira-kira bro, menurut bro ini orang seperti itu bagaimana? Coba. Lalu Romeo berkata, wah ya menurut saya orang itu sangat tidak tahu diri dan sangat keterlaluan pak. Masa sudah ditolong dari bahaya maut ya, sampai orang yang menolongnya mati, lah kok balasannya kayak gitu, itu kan wah. Lalu Bagong nambahi, ya itu orang edan bro, alias orang tidak waras itu. Saya jawab, ya itulah ya, orang-orang dunia itu seperti itu ya, orang yang belum bertobat itu. Jadi mereka memperlakukan Tuhan Yesus itu seperti itu, sudah dikasih Tuhan Yesus begitu rupa, bahkan sudah rela mati buat dia, tapi malah balasannya kayak gitu. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan pada episode yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati.